Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai penari. Saya menari semenjak di bangku sekolah menengah atas. Menurut saya menari adalah sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan karena kita bisa have fun, berolahraga tapi menghasilkan. Di samping menari saya juga mempunyai minat lain loh, yaitu make up. Menurut saya make up adalah sebuah seni juga, di mana kita melukis muka seseorang untuk menjadikan sebuah karakter yang diinginkan. Saya tertarik menjadi makeup artist karena dulu saya melihat sebuah majalah fashion yang di dalamnya terdapat berbagai model dengan berbagai makeup yang bervariasi, beragam. Tidak hanya membuat mereka lebih cantik, namun mendapatkan makna dari karakter tersebut hingga terlihat lebih menarik dan sempurna. Untuk kedepannya sih tentunya saya ingin menjadi makeup artist profesional, mempelajari lebih dalam lagi tentang makeup dan karakter-karakter wajah dari masing-masing orang. Lalu saya ingin hopefully sekolah make up dan kedepannya bisa di-hire di beberapa event dan photoshoot fashion lainnya. Saat ini saya berprofesi sebagai dokter gigi. Saya sudah menekuni bidang ini kurang lebih selama 3 tahun. Aktivitas saya sebagai dokter gigi dimulai dari pagi hari. Saya berangkat kerja ke puskesmas. Di puskesmas bertemu dengan pasien. Salah satu kegiatan yang unik sebagai dokter gigi adalah penyuluhan. Kita kadang-kadang sebagai dokter gigi yang bekerja di puskesmas, kita memberikan penyuluhan kesehatan kepada anak-anak SD, ibu-ibu, kadang-kadang masyarakat. Selain di bidang dokter gigi, ya, saya juga punya minat di bidang entrepreneur. Mungkin saat ini yang sedang ada dalam pikiran saya mungkin jadi entrepreneur di bidang argo industri ya. Kenapa di bidang argo industri? Karena saya pikir saat ini saya sangat prihatin ngelihat mangga, jagung itu semua import dari luar. Sedangkan kita punya di sini tanah yang subur, tapi kenapa produk-produk kita malah kalah dengan produk luar? Saya berharap suatu hari nanti kita mampu swasembada pangan dan nggak cuma produk-produk buah-buah dari luar negeri aja yang bisa masuk ke kita, tapi saya pengen suatu hari nanti buah-buah kita, produk-produk kita bisa berjaya di luar negeri. Saat ini saya bekerja di Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar sebagai Head of Partnership. Sebagai Head of Partnership ini kegiatan saya banyak diisi dengan meeting dengan calon mitra ataupun mitra-mitra Gerakan Indonesia Mengajar. Saya bersama rekan saya mengajak institusi yang tertarik untuk melakukan CSR di bidang pendidikan untuk juga berkolaborasi dengan Indonesia Mengajar. Walaupun saya sudah bergerak di bidang pendidikan, tapi saya masih ingin mengetahui atau mempelajari lebih banyak mengenai manajemen sekolah dan juga manajemen pendidikan. Karena salah satu cita-cita saya adalah untuk memiliki sarana dan juga pendampingan terutama di daerah-daerah pelosok Indonesia di bidang pendidikannya. Harapan saya ke depannya, sarana pendidikan ini, terutama yang di daerah pelosok Indonesia, dapat juga membantu dan membangun siswa-siswa di Indonesia ke depannya untuk bisa berkompetisi di tingkat global dan juga bisa membangun Indonesia supaya ke depannya lebih maju lagi. Kalau hendak mengubah nasib satu bangsa, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sesuatu terhadap dunia pendidikan. Itu yang dilakukan oleh penjajah Belanda pada saat menjajah kita. Orang-orang Indonesia dihilangkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kita sekarang sudah merdeka, tapi kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum memberdayakan bangsa kita. Tahu apa yang terjadi saat ini? Dari 120 juta tenaga kerja yang ada di Indonesia, hanya kurang lebih 4% atau 4,8 juta yang pernah mengenyam pendidikan S1, S2, dan ke atas. Selebihnya bahkan mungkin belum pernah merasakan apa yang namanya SD. Kunci untuk pembangunan, kunci untuk perubahan adalah pendidikan. Tapi pendidikan macam apa? Nietzsche, seorang filsuf modern dari Jerman, pernah mengatakan bahwa education is not what you learn from school only, is not what you learn from home. Tapi dia mengatakan is what you learn from school, what you learn from home, dan ini yang lebih penting, apa yang dipelajari di antara rumah dan sekolah. Kalau itu diberdayakan, maka pendidikan sebagai agent of change akan berjalan bagi Indonesia, bagi bangsa kita.
Bicara soal agen perubahan, mereka butuh satu proses. Dan proses itu dimulai lazimnya dari sekolah. Sekarang saya berada di tempat agen perubahan itu ditempa. Nama tempat ini adalah Sekolah Cikal. Sekolah Cikal didirikan oleh Ella Shihab atau dikenal umum sebagai Najela Shihab. Tapi saya lazim menyebut dia sebagai Mbak Ella. Mbak Ella punya satu pemikiran bahwa kita tidak harus bertindak sebagai penonton belaka untuk membentuk nasib bangsa ini. Tapi jauh lebih dari itu, masing-masing orang punya peran yang sama untuk membentuk bagaimana Indonesia bisa menjadi kelak. Dia percaya pendidikan adalah caranya. Tapi pendidikan macam apa? Mbak Ella meyakini bahwa kecerdasan itu tidak datang hanya dalam satu paket, namun dalam berbagai macam bentuk. Pendidikan tidak hanya membantu seseorang untuk bisa cerdas secara intelijensia, tapi lebih jauh dari itu, pendidikan juga harus membantu orang untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, untuk bisa mengenali alamnya, untuk juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijak. Proses itu yang seharusnya dimiliki oleh sekolah manapun yang ada di Republik ini. Dengan caranya, seorang Najela Shihab berusaha melakukan perubahan untuk dunia pendidikan Indonesia melalui sekolah Cikalnya. Banyak sekolah-sekolah lain yang sudah mengikuti anjuran serupa, tapi lebih banyak lagi yang dibutuhkan untuk membentuk Indonesia jadi bangsa yang lebih baik. Cerita Ella Shihab dengan Sekolah Cikal adalah cerita yang mendudukkan dia sebagai rockstar yang tidak diragukan lagi dalam episode Api Kecil kali ini. Yuk kita simak sama-sama ceritanya. Hidup yang paling bermanfaat tuh yang memberi manfaat untuk banyak orang. Nah, caranya sih sebetulnya bisa beda-beda buat setiap orang. Tapi saya merasa pendidikan adalah dunia di mana tempat di mana saya bisa memberikan makna lah, membuat perubahan ke hidup orang lain. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau dikebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV.
Minat yang besar terhadap pendidikan mengarahkan jalan hidup seorang Najila Shihab untuk mendirikan sekolahnya sendiri pada tahun 1999 yang diberi nama Cikal. Sejak usia 15 tahun, Najila sudah memiliki impian untuk membangun sekolah yang berbeda dengan sekolah lainnya. Dan melalui Cikal, Najila telah berhasil mewujudkan mimpi-mimpi masa kecilnya untuk membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Najila menikah di usia muda dan memiliki anak pertama ketika usianya masih 21 tahun. Dan hal inilah yang semakin memperkuat minatnya ke dalam pendidikan anak usia dini. Pengalamannya menjadi orang tua telah membuat dirinya sadar bahwa banyak perubahan yang bisa dilakukan bila ia mendapat sarana pendidikan untuk para orang tua serta anak-anak mereka. Pendidikan adalah dunia di mana saya memilih buat beraktivitas. Dari kecil saya dibesarkan dalam lingkungan di mana terus-menerus dikatakan, dan saya percaya bahwa hidup yang paling bermanfaat tuh yang memberi manfaat untuk banyak orang. Nah, caranya sih sebetulnya bisa beda-beda buat setiap orang. Tapi saya merasa pendidikan adalah dunia di mana tempat di mana saya bisa memberikan makna lah, membuat perubahan ke hidup orang lain. Selain sekolah Cikal, Najila juga mendirikan rumah main Cikal yang terletak di dalam sebuah mal di kawasan Jakarta Selatan. Di rumah main Cikal, anak-anak usia dini dapat belajar sambil bermain. Mereka dapat mengasah kreativitas mereka dan mengembangkan minat di bidang yang mereka suka. Saat ini, Cikal sudah tersebar di 3 wilayah di Jakarta dan 1 di Surabaya. Bagi Najila, hidup yang bermanfaat adalah hidup yang dapat menciptakan perubahan yang baik dan memberikan manfaat bagi orang lain. Melalui Cikal, Najila menyadari bahwa apa yang dilakukannya sekarang adalah hal yang paling dinikmatinya. Dengan kecintaannya yang besar di dunia pendidikan, Najila berharap untuk dapat lebih mengembangkan lagi sekolahnya dan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi para murid serta orang tua mereka. Jadi untuk kedepannya kami akan terus mengembangkan konsep pendidikannya. Kami akan punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kita sudah punya sekolah menengah pertama, kita akan buka sekolah menengah atas di tahun depan. Itu akan jadi tantangan yang juga berbeda dan sistem pendidikannya akan disesuaikan untuk jenjang usia itu. Dan juga kita akan tetap buka beberapa sekolah baru di beberapa kota lain selain Jakarta dan Surabaya. Serta satu lagi, kita sedang mengembangkan sekolah musik Cikal. Najila percaya bahwa pendidikan yang terbaiklah yang bisa membuat anak-anak tersebut dapat berkembang dengan baik dan tentunya juga dapat mengajarkan orang tua mereka agar bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Dari situlah Najila yakin untuk tetap berada di jalur ini dan menjadikan dunia pendidikan menjadi bagian dari hidupnya. Dengan segala kecintaannya terhadap dunia pendidikan, Najila telah membuktikan bahwa api kecilnya itu telah menciptakan perubahan yang baik dan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Lalu, sudahkah kamu membuat perubahan terhadap dirimu sendiri dan melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain? Seneng ya Mbak ya, tiap hari mainnya sama anak-anak terus. Kita ngeliat langsung ya. Kalau awalnya kenapa tertarik sama dunia pendidikan tuh kenapa Mbak? Aku tuh sebetulnya, kalau ingat pengalaman sekolah dulu ya, sebetulnya anak yang kalau menurut orang-orang zaman dulu adalah anak yang sukses di sekolah. Tapi pertanyaan yang selalu mengganjal dari dulu adalah sebetulnya kenapa ya ngelihat teman-teman yang dulu di sekolah kayaknya punya masalah, nggak sukses, tapi dalam kehidupannya tuh berhasil. Berarti kan ada sesuatu yang salah nih, kesuksesan di sekolah tuh nggak sama ternyata dengan kesuksesan dalam dunia hidup, nyata, dalam dunia nyata. Berarti something is wrong with the school, karena sebetulnya sekolah kan harusnya nyiapin anak buat kehidupan nyata dong gitu. Nah jadi dari awal tuh pada saat mendirikan Cikal, idenya adalah gimana sih sekolah yang mengajarkan anak hidup gitu. Sebetulnya gimana komunitas sekolah itu bisa jadi komunitas pembelajar, sehingga setelah di dalam sekolah pun anak tuh belajar tentang cara hidup yang baik. Mungkin kalau di sekolah Cikal sendiri, apa yang membedakan Cikal dengan sekolah-sekolah lainnya?
Sebetulnya sih ada beberapa perbedaan utama yang juga jadi dasar kenapa Cikal dianggap penting. Yang pertama itu kaitan sama kehidupan nyata. Jadi apapun yang dipelajari anak harusnya sesuatu yang memang dia tahu manfaatnya apa, gimana bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Yang kedua, memang dari awal Cikal didirikan sebagai tempat di mana semua murid di sini diperhatiin dari segala segi, bukan cuma dari sudut akademis, tapi juga gimana sebetulnya secara spiritual, secara artistik, secara fisik gitu. Jadi memang sekolah yang tujuannya adalah well-rounded education. Sebetulnya kalau cuma sekedar misalnya sekolah cuma sekedar untuk dapat pengetahuan gitu ya, apa gunanya sekolah gitu kan, sebenarnya sekarang banyak banget tools untuk bisa belajar tentang sesuatu, duduk depan internet, belajar tentang banyak hal gitu. Sebetulnya kalau tujuannya cuma knowledge itu nggak perlu sekolah, itu yang selalu saya bilang. Nah, kalau kayak gitu diaplikasikannya dalam pelajaran ekstrakurikuler atau ada dukungan dari orang tua yang diharapkan lebih atau gimana, Mbak? Diaplikasikannya sebetulnya dalam semuanya sih. Kita di Cikal punya yang namanya Cikal 5 Stars kompetensi. Nah, Cikal 5 Stars kompetensi itu ada bahwa semua orang di Cikal harus jadi orang yang mapan secara emosional, moral, dan spiritual, harus jadi pelajar yang mandiri, harus jadi orang yang berwawasan luas. Itu tujuan-tujuan yang setiap hari ada. Nah, diimplementasikannya di mana? Di semuanya, dari mulai kayak bangunan sekolahnya itu seperti apa gitu ya. Kenapa kayak misalnya as simple as kenapa semua harus within reach anak gitu, anak gampang ngambil sendiri. Karena tujuannya adalah supaya mereka jadi anak yang mandiri gitu ya, pelajar yang mandiri. Cikal ini kan udah berjalan selama 13 tahun 13 ya, Mbak, ya? tahun. Tantangan terbesarnya apa nih, Mbak? Aku ngerasanya karena ini kan sistem pendidikan yang juga baru ya. Maksudnya kita semua nggak pernah punya pengalaman mengalami sistem pendidikan seperti ini. Nah, sebagai sistem pendidikan yang baru, jadi kebutuhan kita buat terus-menerus belajar itu juga jadi penting. Nah, yang terus-menerus belajar itu juga gurunya. Guru yang dulu waktu zaman mereka kecil tidak dididik dengan cara seperti ini. Orang tuanya pada saat mereka kecil dulu pola pengasuhan orang tuanya berbeda sekali dengan pola pengasuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk menghadapi masa depannya nanti. Kenapa memilih rumah main Cikal di mall? Kayaknya seru banget sih, jarang aja kita lihatnya. Banyak tuh pertanyaan tentang itu. Apa kita mau sekalian lihat-lihat? Boleh kita sambil muter ya. Oke. Sebetulnya jadi dari awal pada saat kita pertama kali ngomong bahwa akan ada rumah main Cikal di Mall, idenya adalah ini jadi rumah main. Jadi kepengennya sih sebetulnya orang tua dan anak datang bermain bersama di sini dan kemudian mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan di sini di rumah, karena kan penting sekali sebetulnya di rumah masing-masing, bukan cuma di rumah main Cikal. Ya sambil duduk yuk. Yuk ngerasain jadi anak-anak di sini. Jadi emang ide awalnya ini jadi tempat main dan mendekatkan interaksi antara orang tua sama anak-anak juga kali ya? Iya, karena itu kan penting sekali sebetulnya. Kalau di sini kegiatannya apa aja nih? Kegiatannya beragam, sebetulnya ada kelas-kelasnya juga sama seperti di sekolah Cikal. Cuma kalau di sekolah Cikal kan kelas-kelasnya itu dari prasekolah sampai SMP sekarang. Nah, kalau di rumah main Cikal ini khusus untuk kelas-kelas prasekolah saja. Jadi dari bayi-bayi umurnya dari 6 bulan udah bisa masuk sampai usia yang pra-TK sampai usia 4 tahun. Kalau ini mau nanya juga nih untuk orang-orang yang sebenarnya juga tertarik di dunia pendidikan, tapi juga punya passion di dunia pendidikan tapi belum full menjalaninya. Mungkin salah satunya kayak saya juga gitu kali, ada tips and triknya nggak, Mbak? Kalau aku sih ngeliatnya pertama gini, kita harus memahami pendidikan tuh sebetulnya lebih dari sekedar sekolah. Jadi sebetulnya kita bekerja di bidang apapun tuh semua orang punya tanggung jawab di bidang pendidikan. Kita kerja di media pun sebetulnya kita harus lihat, oke, kita ini bukan cuma kerja di media loh, tapi kita punya tanggung jawab sebagai pendidik. Berarti gimana sih saya sebagai orang media menciptakan konten-konten yang bukannya mengganggu, merusak perkembangan anak, tapi mendidik anak gitu. Jadi sebetulnya nggak harus juga bergerak di bidang pendidikan tuh berarti semua orang harus punya sekolah atau semua orang harus jadi guru gitu. Karena kan anak-anak ada di sekitar kita sebetulnya. Nah, kalau buat yang bergerak di bidang sekolah gitu ya, ingin mendirikan sekolah, saya pikir sih kesempatannya sebetulnya banyak banget, karena kebutuhan akan pendidikan yang baik tuh ada di mana-mana, ada di semua kelompok, ada di setiap kota dan sebagainya. Dan memang kita perlulah punya contoh-contoh bentuk di mana pendidikan alternatif tuh bisa jalan dengan baik, sehingga bisa jadi contoh buat
sekolah-sekolah yang masih pakai sistem yang konvensional dan sebagainya. Oh begini ya caranya kalau kita mau melakukan perubahan ke cara mendidik. Hal-hal yang paling benar-benar disenangi selama menjalani hari-harinya nih apa Mbak? Susah, kalau suruh milih satu susah karena nyenengin banget ya. Nyenengin banget dalam arti saya suka semua bagian dari pekerjaannya sih. Saya tiap hari tuh bangun tidur semangat gitu pengen datang ke Cikal. Sebetulnya lebih karena merasa bahwa satu hal kecil pun yang buat kita hal kecil kayak menanyakan pertanyaan-pertanyaan tertentu ke anak itu, buat anak itu bisa jadi bagian yang jadi life changing moment sih buat dia gitu. Kesusahan tidak dirasakan karena tidak ada keterpaksaan di dalam passion.人が歩けば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せJudo Boy di jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花の外で腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Ini KP Taiso di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Semua kru yang hadir di syuting hari ini sangat senang. Kenapa? Karena kita melihat bukan saja sebuah sekolah yang lazimnya sekolah ada bangku-bangku, tapi lebih jauh dari itu. Sekolah Cikal benar-benar memberdayakan anak-anak muridnya, memberikan kesempatan mereka untuk mempelajari bahwa yang namanya kecerdasan itu bukan semata diukur secara intelijen, namun jauh lebih luas dari itu. Kecerdasan dengan berinteraksi dengan lingkungan, kecerdasan dengan berinteraksi dengan satu sama lain. Begitu banyak bentuk kecerdasan yang diakui di Sekolah Cikal ini. Ini adalah buah karya seorang Ella Shihab yang punya keyakinan bahwa Indonesia jauh lebih keren, jauh lebih besar dari dugaan terhebat orang manapun. Dia melakukan perubahan ini sejak 13 tahun. Dia melalui langkah-langkah ini dengan begitu banyak hal yang dijalankan untuk Sekolah Cikal. Saat ini Sekolah Cikal sudah ada di 2 kota dan 4 sekolah totalnya. Kesusahan tidak dirasakan karena tidak ada keterpaksaan di dalam passion. Mbak Ella menjalankan semua pilihan-pilihan ini dengan menyenangkan, dengan asyik. Apa yang dia lakukan sepenuhnya merupakan refleksi diri dia, passion dia, api kecil dia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satu pun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan, bilakah kau tahu jawabnya? Kompas TV, independen, terpercaya,